Selamat di ibadah tengah minggu JKI SABC. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara luar biasa? Amin. Amin. Yang sama-sama luar biasa, mari sama-sama kita bagi berdiri. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesenangan diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baku rapat di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita untuk memulai ibadah ini, kita berdoa. Tuhan Bapak yang baik, Bapak luar biasa, kami percaya Bapak kuasa-Mu sanggup memulihkan kami Bapak. Kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak ibadah kami pada tengah minggu ini Tuhan, bukan ibadah yang biasa, melainkan ibadah yang luar biasa Tuhan. Kau yang berikan kami pemulihan Tuhan Yesus, Kau berikan kami Tuhan Yesus kekuatan yang baru Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami dari awal pertengahan hingga kepada akhirnya Tuhan hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Kita mau angkat penyembahan ini bersama-sama. Kita mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Mari dengan sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa.
Bapak Ibu Saudara, kita akan puji dari awal dengan sungguh kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Persilakan kepada hambanya. Shalom, puji Tuhan pada sore hari ini kita bisa berketemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapak, atas kesehatan keberikan Bapak pada minggu ini buat kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan Yesus sehat sampai hari ini Bapak. Bapak yang baik Tuhan Yesus, pada sore hari ini Bapak kami akan belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Bapak mengurapi mulut lidah hamba-Mu Bapak, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya untuk meninggikan muliakan nama-Mu Bapak. Sebab saya tahu Tuhan Yesus bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber berkat Tuhan Yesus yang kami butuhkan Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur haleluya. Amin. Terima kasih. Saya mengucap syukur pada sore hari ini karena diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing firman Tuhan, di mana kita tahu hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan hingga kita sampai saat ini. Pada sore hari ini saya akan membawakan tema kekuatan perkataan. Kekuatan perkataan. Dan kita lihat dulu di Yakobus 3 ayat 4 sampai 10. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Tadi demikian firman Tuhan, bagaimana dikatakan tadi bahwa lidah kita itu atau mulut kita itu bisa membuat perkara-perkara yang sangat luar biasa. Baik dalam hal negatif maupun dalam hal positif juga bisa. Jadi dikatakan di sini kita artinya harus bisa menjaga lidah kita, harus bisa menjaga mulut kita. Sampai saat ini belum pernah saya tahu ada buku yang melarang manusia untuk berkata-kata negatif. Belum ada. Memang kita tahu di Indonesia ada undang-undang ITE. Tetapi undang-undang ITE itu hanya melarang orang jika mereka itu merugikan atau menghina orang lain. Tapi undang-undang ITE tidak melarang kita untuk mengutuk diri sendiri, untuk berkata-kata negatif, atau untuk mengutuk diri, atau untuk mengutuk binatang-binatang misalnya, gunung, bulan, bintang, bahkan ada orang juga berani-berani mengutuk Tuhan. Jadi tidak ada undang-undang di dunia ini yang melarang tersebut. Tetapi ada satu buku yang luar biasa, yaitu firman Tuhan atau Alkitab.
Alkitab mengajarkan pembacanya supaya berhati-hati dalam menggunakan mulut kita. Bahkan dilarang supaya kita itu hanya mengucapkan kata-kata berkat atau kata-kata yang baik atau kata-kata firman Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi dikatakan tidak boleh demikian terjadi. Dalam arti kata tidak boleh. Jadi hanya boleh itu kata-kata positif, kata-kata berkat Tuhan. Bagaimana bisa kita lihat efek dari kata-kata kita bisa merusak atau bisa membahayakan. Mungkin kita pernah baca di Bilangan, nggak usah dibuka ya, Bilangan 13. Di situ diceritakan bagaimana 12 pengintai disuruh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Jadi Musa mengutus 12 dari suku Israel untuk melihat tanah Kanaan. Jadi disuruh, lihatlah negeri Kanaan, apakah baik, bagaimana keadaan penduduknya dan sebagainya. Dan mereka ke sana, yang 12 orang ini, mereka tinggal di tanah Kanaan ini untuk menyelidiki negeri itu 40 hari. Setelah 40 hari mereka pulang. Mereka sama-sama 12 ini melihat situasi keadaan negeri itu, keadaan negeri Kanaan. Tetapi ada perbedaan antara mereka yang 12. Yang 10 orang itu mereka berkata-kata negatif. Ada kata-kata negatif atau ada hoaknya, ada hoax, ada berita bohong. Tetapi yang 2 orang, Kaleb dan Yosua, mereka betul-betul berkata-kata positif. Jadi mereka itu betul-betul percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan. Yang 12 orang ini sama-sama melihat mujizat yang dilakukan Tuhan selama di tanah Mesir. Kita tahu kan 10 tulah ya. Bagaimana Tuhan bisa membunuh anak sulung Mesir dan sebagainya. Semua mereka melihat itu. Tetapi yang 10 orang ini membawa kabar ditambah-tambahkan. Atau kalau bahasa Indonesia kan hiperbola, gaya bahasa hiperbola. Jadi dibesar-besarkan. Yaitu kita bisa lihat di Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi jelas di sana itu tidak ada sebenarnya mereka itu makan orang. Di situ enggak ditulis di situ. Kalau bisa nanti kita bisa lihat di rumah Bilangan 13. Di sana tidak ada dikatakan orang-orang enak itu, orang-orang di tanah Kanaan itu memakan sesama mereka, enggak ada. Cuman yang 10 orang ini menambah-nambahkan. Jadi mereka itu memang bebas menggunakan mulut kita, bebas. Jadi yang 10 orang ini boleh saya katakan menggunakan hoax atau kata-kata bohong. Dan itulah yang disampaikan yang 10 orang ini kepada Musa, Harun dan seluruh orang Israel. Dan sebagai akibatnya ternyata yang 10 orang ini menang. Dan 90% orang Israel percaya kepada yang 10 orang ini. Dan hampir-hampir Yosua dan Kaleb dilempar dengan batu. Karena mereka terlalu positif menurut mereka ya. Kalau menurut saya sih bukan terlalu positif. Mereka percaya penuh sama Tuhan Yesus, sama Tuhan. Sebab mereka telah melihat bagaimana
Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa di tanah Mesir. Akhirnya Tuhan pun murka. Dan dari cerita itu kita lihat, saya dengar khotbah, mereka yang berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan itu kurang lebih 3 juta. Jadi yang seumurannya Joshua, Kaleb itu kurang lebih 3 jutaan. Dan yang sampai ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Jadi mungkin kurang lebih 2.998 orang mati semua di padang gurun. Dan yang tadi yang 10 orang itu sebagai akibatnya mereka mati kena tulah. Jadi tidak berapa saat kemudian setelah mereka pulang dari pengintaian dari Kanaan, mereka kena tulah. Dan juga bisa kita lihat di Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 28 sampai 29. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu, firman Tuhan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi sebagai efek tadi itu, akibat dari ulah yang 10 orang ini yang telah melebih-lebihkan cerita yang ada, akhirnya mereka pun kena tulah. Dan semua yang 20 tahun ke atas semua dibunuh di padang gurun. Jadi kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana mulut kita itu sangat membahayakan kalau tidak kita jaga. Dan di sini saya lihat bahwa yang membawa berita kebohongan tadi dan orang-orang yang mempercayainya sama-sama kena hukum semua. Sama-sama semua kena hukum. Jadi yang 10 orang itu pertama-tama kena tulah dulu. Terus semua orang Israel yang percaya kepada berita yang 10 orang ini sama juga. Semua mati di padang gurun. Karena mereka bersungut-sungut atau kata-kata negatif lah. Itu sebagai efeknya itu. Dan seperti tadi di Yakobus dikatakan bahwa lidah itu seperti api. Dan dikatakan di situ tadi bahwa lidah kita itu dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Boleh dikatakan bisa dipakai oleh iblis. Kalau kita tidak minta urapan dari Tuhan. Bagaimana sangat berbahaya. Dan juga kita lihat juga di Lukas 19 ayat 22. Ini hampir sama dengan tadi bilangan itu, hampir sama. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Kalau di Matius dikatakan di situ, engkau tahu bahwa aku adalah orang yang kejam. Kalau di sini orang keras ya. Kalau di Matius orang yang kejam. Tadi katakan di situ, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Jadi kalau di sini dikatakan kalau kita bilang Tuhan itu jahat, ya sesuai dengan imanmu. Bukan berarti Tuhan jahat, tapi si orang yang mengatakan dia jahat. Katakan di situ bahwa kita perlu berhati-hati
menggunakan mulut kita itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Jadi walaupun istilahnya kita diberi kebebasan untuk menggunakan mulut kita, tetapi mari kita sesuai dengan firman Tuhan, perlu kita berhati-hati, perlu kita minta hikmat dari Tuhan, perlu kita minta pertolongan Roh Kudus supaya mulut kita itu jangan sampai ada kata-kata yang menyebabkan orang jauh dari Tuhan atau menjadikan orang sakit hati. Dan biarlah mulut kita itu selalu mengucap kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, dan paling penting kata-kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Terus setelah kita lihat firman Tuhan tadi di Bilangan 13:14, bagaimana efek dari berita-berita bohong yang disampaikan. Salah satu tadi 10 pengintai. Dan bagaimana tadi di Lukas 19 itu orang yang menerima 1 talenta yang dikubur dalam tanah. Bagaimana akibatnya? Di situ dikatakan di Lukas 19 bahwa mereka itu dikatakan Tuhan, serahkan mereka biar mereka dibunuh. Baik tadi pengintai yang 10 orang maupun tadi yang mendapat 1 talenta, itu semua dimusnahkan sebab mereka itu telah berkata-kata tidak benar kepada Tuhan. Baik yang 12 maupun yang 1 orang tadi itu mereka berkata tidak benar. Mereka berkata yang 1 tadi Tuhan itu jahat, kejam. Dan yang tadi juga yang 10 orang itu menyebabkan orang Israel jadi bersungut-sungut, jadi tidak percaya kepada Tuhan. Dan sebagai hukumannya sangat mengerikan. Terus bagaimana hubungan firman Tuhan ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Sama juga, sama aja. Ada pernah satu keluarga sering saya main ke sana. Jadi bagaimana dia itu sekarang keluarganya hancur total. Bagaimana waktu mereka itu masih ada uang lah ya. Jadi mereka selalu mengandalkan uang. Tidak pernah mereka itu menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ya memang sih mereka ke gereja, tapi saya lihat hanya sebagai rutinitas. Dan mulutnya si ibu ini kasar banget. Yang bilang monyet lah, bilang binatang lah dan sebagainya, bilang bego dan sebagainya. Dan akhirnya pun, akhir keluarganya pun berantakan. Dan saya lihat anak-anaknya juga tidak ada yang respect sama orang tuanya. Sebagian besar anak-anak tidak respect. Sebab apa yang ditabur, apa yang diucapkan, itulah yang terjadi buat keluarga ini. Jadi saya sampaikan firman Tuhan buat mereka. Saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi untuk mengubah, hanya Tuhan dapat mengubah. Sebab saya katakan kepada mereka kalau memang pulih, dia juga sakit juga. Sakit stroke. Kalau memang pulih, jadi kita apalagi kita nggak punya uang, tidak selalu kita bisa mengandalkan dokter. Kalau kita nggak punya apa-apa, marilah kita andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlalu sanggup untuk memulihkan penyakit apapun. Jadi bagaimana saya lihat keluarga ini dengan begitu seringnya mengatakan kata-kata negatif, kata-kata kotor. Akhirnya sebagai-bagiannya terjadilah seperti itu.
Dan yang mau saya sampaikan di sini, jika kita berkata bahwa penyakit kita paling parah, paling berat, dan itu yang selalu kita ceritakan, maka terjadilah seperti itu. Ya kadang-kadang kan sering kita dengar ya kalau teman kita curhat, atau enggak jauh-jauh lah keluarga kita sendiri. Keluarga saya juga sama mengalami hal yang sama. Jadi saya selalu katakan buat keluarga, walaupun ada penyakit, apakah itu penyakit jantung, apakah penyakit lambung dan sebagainya, janganlah kita katakan kepada semua orang bahwa penyakit saya parah, bahwa penyakit jantung saya parah, penyakit emas saya parah. Dan itu yang kita selalu ceritakan kepada orang-orang. Jadi seolah-olah penyakit itu paling besar daripada Tuhan Yesus. Saya katakan bahwa penyakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Jadi kalau kita semakin membangga-banggakan penyakit itu tidak akan pergi, akan terus bercokol di tubuh kita. Begitu juga dengan masalah keluarga juga. Kalau kita menceritakan keluarga saya berantakan, keluarga saya parah, atau suami saya nakal, atau suami saya pelit dan sebagainya, dan itu yang selalu kita ceritakan kepada semua orang, maka kebanyakan terjadi seperti itu. Dan juga masalah kemiskinan juga. Kalau kita katakan bahwa kamilah atau keluarga saya lah paling miskin di dunia ini, dan itu yang selalu kita ceritakan, maka terjadilah seperti itu. Jadi pada saat ini, buat semua saudara yang mendengarkan firman pada saat ini, marilah kita perkatakan firman Tuhan. Penyakit boleh ada, tapi saya percaya penyakit apapun, apakah itu kanker, jantung, stroke, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kalau kita beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu sanggup untuk menyembuhkan penyakit apapun. Jadi yang kita ucapkan adalah firman Tuhan. Contohnya untuk penyakit itu kita gunakan Yesaya yang berkata, oleh bilu-bilunya saya telah disembuhkan. Dan juga masalah kemiskinan di Filipi dikatakan bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua, apapun masalah kita, ada jawabannya di firman Tuhan. Jadi saya percaya dan yakin bahwa firman Tuhanlah yang dapat mengubahkan seluruh kehidupan kita. Baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam keluarga, maupun itu dalam ekonomi. Dan saya juga masih belajar juga, supaya mulut saya juga dipakai Tuhan hanya untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga buat saya juga. Supaya kita sama-sama menggunakan mulut kita hanya untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab dikatakan tadi firman Tuhan bahwa mulut kita ini tidak boleh mengucapkan kata-kata kutuk dan kata-kata berkat. Tidak boleh demikian. Fungsi mulut kita hanya satu, yaitu kata-kata berkat, kata-kata firman Tuhan, sehingga yang mendengarkan kita diberkati Tuhan. Dan paling utama, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah menjalankan firman-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat
menumbuhkan firman-Mu di hati setiap kami ya Pak. Sebab saya percaya dan yakin hanya firman-Mu lah Tuhan Yesus jawaban atas hidup kami ya Pak. Bapa yang baik, hamba hanya bisa menyampaikan, tapi Engkaulah yang memberkati firman-Mu nih Bapa, sehingga boleh kekuatan pada kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama Tuhan, terima kasih ya Pak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita responi firman dengan mengaku pujian ini bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kau mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kau mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa meriah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang di bawah ini, atau apabila Bapak Ibu Saudara memiliki mobile banking BCA dapat men-scan QR code yang terdapat dalam layar dengan mengikuti video sebagai berikut. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore ini, di mana mengingatkan kita agar kita menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, perkataan kita. Mari kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan pada saat sore yang indah ini Bapa. Di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat sore ini Tuhan. Di mana telah mengingatkan kami Tuhan agar kami menjaga mulut kami, lidah kami Tuhan di dalam perkataan kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih heran ya Bapa, sehingga Tuhan di dalam Tuhan pelayanannya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, oh semakin Kau pakai Tuhan, semakin Engkau pakai Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan benar-benar melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan, pada saat sore ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan gereja-Mu Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu JKI SHBC Bapa. Kami serahkan
Tuhan gerejamu JKI SHBC ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau berkati gerejamu ini Tuhan, sehingga Tuhan gerejamu ini Tuhan menjadi gereja yang penuh kemuliaan Tuhan, menjadi gereja yang penuh kemenangan ya Bapa. Engkau berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu saat ini Tuhan, baik mereka yang mendengarkan Tuhan ibadah saat ini Tuhan, maupun mereka yang belum sempat Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Allah memberkati ya Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Bapa yang baik, Engkau mengerti akan setiap pergumulan Tuhan jemaat-jemaat-Mu JKI SHBC Bapa. Kami serahkan setiap Tuhan pergumulan jemaat-Mu Bapa, apapun Tuhan jadi setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah senantiasa campur tangan Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini mereka yang sakit Tuhan Engkau berikan kesembuhan, saat ini mereka yang berbeban berat Tuhan Engkau Allah memberikan kelegaan ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, bahkan saat ini mereka yang saat ini terbelenggu Tuhan, Engkau akan memberikan kelepasan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, baik yang baru Tuhan maupun yang lama Tuhan, Kau berkati mereka Bapa, sehingga mereka senantiasa Tuhan lebih bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pada saat sore ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pengerja-pengerja-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan semua pengerja-pengerja-Mu Tuhan, JKI SHBC Serang ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati Tuhan pengerja-pengerja dewasa, muda maupun anak-anak Bapa, siapapun yang mengambil bagian Tuhan. Oh Tuhan Engkau Allah tolong mereka Tuhan, Engkau Allah berkati mereka Tuhan, sehingga kami senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Berikan kami roh kesatuan hati di dalam kami melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap pengerja-pengerja-Mu Bapa, oh Tuhan Kau berkati mereka semua Tuhan, baik pendoa syafaat Tuhan, pemain musik, tim sound system Tuhan, oh Tuhan multimedia Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka lebih dahsyat, lebih luar biasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai mereka sesuai dengan talenta-talenta mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan, oh Tuhan menggunakannya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, terlebih kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Andi beserta Ibu Endah sebagai gembala sidang kami Bapa. Berkati hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau taruhkan Tuhan perkataan-perkataan yang daripada Engkau Tuhan, perkataan-perkataan ilahi Tuhan, untuk Tuhan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Oh Tuhan, di Provinsi Banten ini Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan, lebih heran lagi ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Andi Sebayang beserta Ibu Endah Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk PT Jaher Mosa juga Tuhan, Kau berkati. Biarlah PT Jaher Mosa ini Tuhan senantiasa diberkati berlimpah-limpah Bapa, sehingga juga Tuhan PT Jaher Mosa juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Tuhan, Lukas dan Lovanda Tuhan. Engkau berkati anak ini Tuhan, di masa mudanya Tuhan Engkau pakai lebih heran, lebih dahsyat,
dahsyat, lebih luar biasa Tuhan. Sehingga anak muda ini Tuhan menjadi anak muda yang senantiasa takut akan Engkau. Menjadi Tuhan teladan bagi teman-teman sekutunya Tuhan. Mereka bisa menjadi saksi di mana mereka berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang baik, oh Tuhan Yesus yang baik Tuhan, pada saat ini Tuhan kami rindu Tuhan berdoa untuk bangsa kami. Kami bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Bapa, dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau mengerti Tuhan akan setiap pergumulan bangsa kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan presiden, bahkan wakil presiden Tuhan, bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap Tuhan, oh Tuhan aparatur negara kami Bapa. Berkati Tuhan MPR, DPR, BPK Tuhan. Berkati polisi, TNI, Polri Tuhan, oh berkati mereka Bapa, oh di mana mereka Tuhan mengemban tugas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu dahsyat Tuhan untuk bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami bisa melewati Tuhan hari-hari ini Tuhan, masa-masa yang saat ini ya Bapa, yaitu masa-masa saat ini Tuhan yang kami alami ya Tuhan, oh menghadapi Tuhan virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap virus apapun Tuhan tidak berhak Tuhan ada di bangsa kami. Kami tolak, kami tengking, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oh bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami saat ini Bapa, mereka yang mengalami Tuhan bencana alam Tuhan. Oh Tuhan, Kau tolong mereka Bapa, baik mereka mengalami banjir, tanah longsor Tuhan, maupun gempa bumi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah lawatan-Mu terjadi atas mereka Tuhan, pertolongan-Mu terjadi atas mereka Tuhan. Jika Engkau izinkan semuanya itu terjadi Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau mempunyai rencana yang indah Tuhan. Oh bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami saat ini Bapa. Oh mereka yang Tuhan lagi terbaring sakit Tuhan, baik ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Apapun jadi setiap pergumulan mereka Tuhan, sakit penyakit apapun itu Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan Engkau angkat Tuhan setiap sakit penyakit yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui darah Yesus Kristus Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ini karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan provinsi di mana kami berada ini ya Bapa. Engkau berkati provinsi Banten ini Tuhan. Oh sehingga provinsi ini Tuhan menjadi provinsi yang diberkati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan dari gubernur, bupati Tuhan, camat Tuhan, lurah, RT, RW Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan lawatan Allah terjadi Tuhan, oh Tuhan untuk provinsi Banten ini ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan melihat Tuhan banyak anak-anak-Mu Tuhan di provinsi Banten ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau melawat mereka semua ya Bapa. Bahkan Tuhan kami rindu Tuhan untuk
untuk anak-anak muda Tuhan di Provinsi Banten ini Bapa. Biarlah Engkau berikan pemulihan Tuhan bagi mereka Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, sehingga mereka meninggalkan pergaulan-pergaulan bebas ya Bapa. Sehingga mereka Tuhan, oh menjadi Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan untuk Provinsi Banten ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Bapa. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Bapa, yang saat ini Tuhan ada di penjara-penjara ya Bapa. Tuhan Engkau lawat mereka Bapa. Tuhan Engkau sertai mereka Bapa. Berikan mereka Tuhan pewahyuan daripada Engkau Bapa, sehingga mereka Tuhan bisa mengalami semuanya itu Tuhan. Oh mereka mendapatkan mukjizat daripada Engkau. Mereka mendapatkan pemulihan daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka Tuhan tiba saatnya nanti mereka lepas Tuhan. Mereka Tuhan, oh sudah diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Tuhan kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa. Kami Tuhan bersyukur Tuhan, oh untuk setiap waktu-waktu yang telah Engkau berikan bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik dan sangat baik ya Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan yang ada di Tuhan gereja kami GKI SHBC Tuhan. Engkau melihat anak-anak muda Tuhan di gereja kami Tuhan sangat banyak Bapa. Tuhan kami rindu Tuhan Engkau melawat anak-anak muda ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan memperoleh jamahan daripada Engkau Bapa, sehingga mereka memperoleh Tuhan lawatan daripada Engkau Bapa. Inilah generasi-generasi-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Engkau lawat mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, sehingga anak-anak muda ini Tuhan Engkau pakai Tuhan menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Bapa. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi Tuhan untuk gereja kami Bapa. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan gereja kami GKI SHBC ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, jika Tuhan Engkau pilih kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memenangkan kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami otoritas Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada saat sore ini Bapa. Inilah kami Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami berseru Engkau mendengarkan seruan doa kami. Karena kami tahu Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan untuk menolong kami. Bahkan setiap pendengaran-Mu tak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna Bapa, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah studi sekolahmu. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat yang percaya mari katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah tengah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita